Cek 1 2 3. Oke, jadi kali ini gua mau unboxing sebuah sound card yaitu V8 Plus. Nah, bagian depannya di sini ada tulisan Mobile Computer Sync Live Sound Card. Kemudian di bagian bawahnya ada tulisan Tree Live, Bluetooth, MC, Magic, Sonata, Electric, Pitch Bend. Dan kita lihat di sebelah kanannya kosong, sebelah kirinya kosong, sebelah atasnya di sini ada apa nih? Tulisannya apa? Mobile Computer Sync Live Sound Card, sama ya, sama ini. Dan di bawahnya juga sama. Di bagian belakang juga tampilannya sama kayak bagian depan. Oke, langsung aja kita buka gimana isinya dan apa saja yang kita dapat dari pembelian ini. Nah, ini adalah sound card V8 Plus. Tampilannya seperti ini. Ya, kita taruh dulu di sini. Nah, yang kita dapetin yang pertama kita dapat apa nih? Instruction, buku manual ya. Ini buku manualnya dalam bahasa Inggris. Kemudian di belakangnya ini ada dalam bahasa Cina ya. Oke, kita taruh di sini. Kemudian kita dapat juga apa nih? Qualified certificate ya, seperti itulah. Kita taruh juga di sini. Dan selanjutnya kita dapat USB A, ujungnya micro USB ya. Ini mungkin untuk dihubungkan ke PC atau laptop. Kita taruh. Kemudian yang kedua kita dapat ini apa nih? Kabel jack ke micro USB. Kemudian kita dapat apa nih? Kabel jack ke micro USB. Jadi kita dapat 3 kabel putih yang masing-masing mungkin fungsinya kita cobain nanti. Oke, di dalam kotaknya udah nggak ada. Nih, tutup lagi ya. Dan ini adalah soundcard V8 Plus. Bahannya, ini bahannya terbuat dari metal ya, full metal. Kemudian ini sudah menggunakan fungsi up down ya. Udah kayak mixer profesional ya, atas bawah. Nah, bahannya si up down ini bahannya plastik. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa tombol instrumen. Di sini ada elektro, pitch bend, kemudian MC sampai pop 3. Di bagian bawahnya ada tulisan V8 Plus Mobile and Computer Live Sound Card ya. Di atasnya ada power BT. Nah, mungkin kenapa ini dinamain F8 Plus, karena plusnya itu Bluetooth ya. Yang kita tahu soundcard V8 itu udah ada yang V8, kemudian ada yang V8S kalau nggak salah, dan ini yang V8 Plus. Plusnya itu kalau nggak salah karena ada Bluetoothnya. Oke. Dan di bawahnya nggak ada. Di kanan ini cuma ada apa nih, baut ya untuk buka si soundcard ini. Sebelah sini juga sama. Nah, ini sebelah sini juga sama, cuma ada baut. Nah, di bagian belakang di sini ada beberapa colokan ya. Di sini ada tombol on off. Jadi kalau misalnya kita mau hidupin tinggal kita geser kanan, dan kalau kita off kan geser ke kiri. Di sini ada colokan live 1, live 2, accompany instrumen, kemudian computer charging. Nah, ini untuk ngecharge ya, untuk ngecharging si soundcard ini. Jadi ini mungkin kayaknya udah ada baterainya karena udah ada chargernya ya. Kemudian ada earphone, headset, dan condenser mic. Di paling sebelah kanannya ada dynamic mic yang bisa juga digunakan untuk gitar atau alat musik lainnya. Dan gimana hasil suaranya, kita langsung coba aja. Kali ini akan gue kombinasikan sama mic Boya BYM M1 dan gue rekam menggunakan HP Redmi Note 7 dengan menggunakan aplikasi Open Camera. Hasilnya gimana, kita langsung coba aja. Oke, kita langsung coba ya. Langsung coba aja. Yang pertama kita butuhkan itu adalah kabel jack ke micro USB. Ini nanti untuk menghubungkan dari si sound card ke handphone yang sekarang gue pakai. Ini kita colokin. Ini colokinnya ke sini. Live 1. Pilihan ya, boleh live 1, boleh live 2. Berarti kita bisa langsung colokin sekaligus 2 handphone. Nah, ini sudah, ini fungsinya nanti untuk dicolokin ke
ke handphone ya. Jadi ini settingan awal gua pakai untuk merekam dengan bantuan mikrofon Boya BYM-M1 dan alat perekamnya handphone Redmi Note 7, dan settingan awalnya seperti ini ya. Mic gua naikin full, kemudian echo-nya gua turunin, treble-nya gua turunin, bass-nya gua turunin, dan record ini gua naikin full karena kalau misalnya gue turunin suaranya ini nanti nggak masuk ke record ya, dan musik gue turunin, monitor gue naikin supaya bisa gue dengar hasil rekamannya. Oke, ini pengaturan default kalau menurut gue, karena mic itu ya udah pasti paling atas ya, karena untuk merekam suara dari volumenya, atau nggak default juga, bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini yang pertama gue naikin echo-nya. Cek, bisa sambil dengerin ya hasil suara yang gimana. Cek, 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 cek. Nah, ini mentok, dan hasilnya suaranya itu yang gue dengar itu kayak ada gema ya, menggema kayak di sebuah gedung. Nah, ini gue turunin sedikit sesuai kebutuhan. Kemudian treble, cek, cek, cek 1 2, cek cek. Nah, ini kayak suaranya agak cempreng ya. Kemudian bass, cek cek 1 2. Nah, ini bassnya gua naikin full, cek 1 2. Nah, 3 ini penting untuk diatur supaya dapat suara yang maksimal atau sesuai dengan yang, atau paling enggak enak didengar lah ya. Echo-nya gua naikin sedikit, kemudian treble-nya cek cek 1 2, cek 1 2, cek 1 2, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah, ini menurut gua suaranya udah enak ya, untuk enak didengar lah ya, pengaturan seperti ini. Dan pengaturan ini bisa kalian ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Dan kita coba di tombol bagian bawah ini, tombol instrumen yang pertama elektro, hasilnya bagaimana? Tune 1. Cek 1 2 3. Nah, ini kayak ada suara robot-robotnya ya. Tune 2. Cek 1 2 3. Tune 3. Cek 1 2 3. Nah, ini elektro ini ada 12 suara elektro ya. Jadi makanya ini langsung gue matiin aja. Dan kalau mau matiin tinggal tekan yang lama sampai lampunya mati. Nah, ini sudah mati. Kemudian kita pindah ke pitch bend. Cek 1 2 3. Nah, ini suara yang dihasilkan kayak suara penjual apa ya, bakso tikus ya, benar. Dan kalau kita tekan lagi, suara ini kayak suara penjual makanan yang dicampur boraks. Ya bener. Kalau misalkan ditekan lagi, nah ini kayaknya yang orang yang suka aborsi nih, suaranya kayak gini. Kalau kita tekan lagi, nah ini suara yang mafia nih, yang suaranya di blur nih. Dan kita tekan lagi. Oke, kalau kita tekan lagi, jadi dia punya 4 suara ya dari pitch bend ini. Kemudian shockwave. Shockwave ini fungsinya apa ya? Cek 1 2, cek 1 2. Nah, kayaknya kalau misalkan kita hidupin, ini suaranya kayak agak lebih matang gitu, kayak ada cek 1 2. Agak lebih enak didengar lah kalau misalkan shockwave itu. Kemudian kita matiin lagi. Mic, cek 1 2 3, cek. Nah, ini apa nih? Dodge. Nah, ini fungsinya kayak perekam itu, kayak apa namanya? Kayak penyiar radio. Jadi misalkan kalau penyiar radio kan biasanya sambil muter musik. Nah, ini fungsi juga ketika kita ngomong, musik itu akan otomatis pelan. Suara kita yang kencang. Pas suara kita hilang atau kita berhenti ngomong, musiknya akan naik lagi, seperti itu. Kemudian ada vocal out, cek. Nah, ya seperti itu ya. Nanti bisa kalian coba sendiri nanti kalau udah punya. Dan di bawahnya ada tombol high. Ada tombol hal, ini kayak applause, tepuk tangan, kemudian awkward. Nah, ini suara gagak, kemudian ada apa nih? Shot.
ada Despise, kemudian Low, ini suara ketawa ya, kemudian Applause, dan ada beberapa bawah lagi. Nah ini kayaknya sih suara lagu ya. Ini kalau misalnya diklik seperti misalkan ada Kiss, nah oke, dan yang lainnya. Dan begitulah suara yang dihasilkan dari Soundcard V8 Plus ini. Kalau misalkan kalian mau lihat apa ya, mau lihat colokannya, misalkan ini colokan apa aja, terus ini apa aja, dan dihubungkan kemana aja. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini tampilan di belakangnya, atau misalkan kelihatannya di belakang seperti ini ya. Yang hijau ini coba gue berdiriin ya. Ini kabel yang hijau itu larinya ke mikrofon Boya BY MM1 ya. Kemudian yang putih yang ini larinya ke handphone. Nah, ini seperti ini. Karena emang gue ngerekamnya pakai handphone ya. Ini Redmi Note 7. Dan yang satu lagi ini earphone, itu larinya ke handsfree ini. Jadi ini gue pakai untuk monitoring suara gua yang sekarang lagi ngomong, dan hasil suaranya itu real time ya. Itu real time. Jadi lu ngomong A, di sini langsung A, nggak ada delay-delayan. Itu benar-benar real time. Dan menurut gua ini Soundcard 8 Plus ini itu luar biasa banget, bagus. Apa untuk gua aja yang cuman untuk monitoring suara itu udah enak banget. Apalagi kalau misalnya kalian yang mau cover lagu misalkan, ini udah enak banget, udah bagus banget. Karena emang yang gue tahu sih udah banyak yang pakai ini untuk cover lagu, apalagi kalau di luar ruangan, kayak misalkan di kebun misalkan, atau misalkan di tempat-tempat yang sulit dijangkau listrik. Karena ini sudah ada baterainya tanpa harus dicolok listrik dan bisa dibawa kemana-mananya. Nah ini bisa kalian lihat, ini nggak ada yang gue colokin ke listrik. Port chargingnya ini masih kosong, nggak ada yang gue colok. Jadi ini bisa dipakai kemana aja, dan bentuknya simpel, kecil, tipis, enteng, bisa dibawa kemana aja deh. Dan menurut gue ini wajib banget buat kalian yang youtuber cover yang butuh soundcard murah dan hasilnya luar biasa. Dan ini gue rekomendasi banget buat kalian karena oke banget pastinya. Sekian dari video kali ini, jangan lupa subscribe channel Dayeng Ancuks, kemudian jangan lupa like, share-nya juga ke teman-teman yang barangkali butuh Soundcard V8 Plus ini. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Sekian dari video kali ini, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Cek 123, cek 123.